Apa-apaan ini ya? Kamu ngapain lihat handphone aku? Emang kenapa? Gak boleh? Ya enggak lah. Kenapa sih Mas? Sekarang kamu itu bawa handphone kemana-mana. Emang kamu cepat sama siapa? Apaan sih kamu? Pengen tahu buat urusan aku? Mas, sekarang kamu jujur. Kamu apa? Apa hubungan lo sama cewek itu? Lo selingkuhin adik gue ya? Gini. Dia ini memang pacar saya. Dan dia bakal saya nikahin. Aku gak kuat, ya Allah. Aku gak bisa hidup terus-terusan kayak gini. Aku mau mati. Ini. Semua pasti selesai. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Ustadz Muhammad Ziyad, pemirsa kita juga sudah hadir seorang narasumber bernama Ibu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka dan Pak Ustadz, juga pemirsa di rumah, tadi kita lihat sama-sama di depan adalah cuplikan video mengenai reka adegan apa yang menimpa dari Bu Eka. Kira-kira Bu Eka bisa bercerita ke kita ada permasalahan apa Ibu? Rumah tangga saya sedang diambang hancur karena ada orang ketiga. Penyebabnya apa? Awalnya saya mulai bekerja. Dan mungkin penghasilan saya lebih tinggi dari suami saya, sehingga suami saya merasa kayaknya dia direndahkan gitu. Padahal saya nggak merasa seperti itu, malah ingin bantu suami. Malah ingin bantu suami. Iya. Respon suami malah beda ya. Iya. Boleh ceritakan ke kita nggak berawal dari mana sampai kejadiannya apa yang kira-kira Bu Eka ada kebimbangan dalam diri Bu Eka? Saya mulai curiga dengan suami saya itu kalau setiap pulang dari rumah itu dia suka marah-marah ya. Terus handphonenya itu suka diumpetin. Bahkan saya suka cek HP-nya juga, semua kontak bersih, chattingan semua bersih, Mas Farid. Jadi saya sebagai istri curiga awalnya untuk suami. Sedangkan dia kalau marah-marah itu tiba-tiba suka mukul, suka nyekek saya. Jadi saya merasa kok aneh gitu dengan suami saya. Nah, apa pemicunya sampai dia marah, sampai dia mukul itu apa pemicunya? Pemicunya yaitu awalnya saya kerja, dia merasa direndahkan. Katanya saya karena penghasilannya lebih tinggi dari suami saya, sehingga dia sering marah-marah aja, temperamen. Iya, ada nggak pertanyaan dari Bu Eka gitu, misalnya bertanya sama dia tentang apa tiba-tiba dia marah, atau Saya Bu Eka sudah pernah tanya. nanya kenapa handphonenya semua chatnya dihapus gitu, pernah nanya? Saya Terus sudah jawabannya tanya dia? ke beliau. Malah dia mukul saya. Terus kadang suka nyekek saya, pokoknya jadi berantem. Terus akhirnya saya mencoba nanya ke teman, bagaimana caranya supaya saya bisa lihat isi HP-nya. Akhirnya saya diajari untuk sadap HP-nya, ada sebuah aplikasi dan ternyata di sana ada chattingan dengan seorang wanita.
Apa-apaan ini ya? Kamu ngapain lihat handphone aku? Emang kenapa? Gak boleh? Ya enggak lah. Kenapa sih mas? Sekarang kamu itu bawa handphone kemana-mana. Emang kamu chatan sama siapa? Apaan sih kamu? Pengen tahu buat urusan aku? Emang kenapa? Aku itu istri kamu mas. Kamu diem aja. Kamu urus aja urusan kamu sendiri. Ngapain urusin urusan aku? Kamu itu udah kerja kamu udah enak. Sedangkan aku apa? Cuma supir. Kok jadi bahas kerjaan aku? Kok? Tahu? Jangan-jangan kamu selingkuh? Hah? Selingkuh? Beraninya kamu nuduh aku selingkuh, ha? Ya kamu. Ini kamu nampar aku mas. Iya, kenapa emang? Sini kamu lagi. Sudah sebegitu mesranya pembicaraannya. Iya. Dari situ Akhirnya mereka yakin kalau dia berselingkuh. Yakin, karena abis setelah itu saya bicara sama kakak. Akhirnya kakak mempertemukan kami berempat. Pada saat bertemu itu, suami saya menyatakan ingin menikahi wanita itu. Tapi tidak mau menceraikan saya. Akhirnya kakak saya marah dan mukul suami saya. Sekarang kamu jujur. Kamu apa? Apa hubungan lo sama cewek itu? Lo selingkuhin adik gue ya? Gini. Dia ini memang pacar saya. Dan dia bakal saya nikahin. Maksud kamu apa? Enggak. Aku nggak mau. Tega kamu ya mas. Kalau kamu mau nikahin wanita ini, serahkan aku dulu. Kak, diam kamu. Kita itu di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan buat ulah kayak gini. Malu aja kamu. Saya mau cerai. Enggak, aku nggak akan ceraikan kamu. Dan aku akan tetap nikah sama dia. Jangan pernah salahin adik gue! Hah? Kenapa emang? Cukup nyakit adik gue! Udah mas, udah aku udah nggak sanggup lagi, udah. Awas lo ya! Kenapa emang, ha? Sampai yang menimpa dari Bu Eka, mungkin juga banyak kejadian di luar. Seorang suami pendapatannya lebih kecil dari istri, tapi begitu istri bertanya, mencoba untuk bertanya apa yang suami lakukan, dia tiba-tiba marah nih Pak Ustaz. Baik para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid, kita tadi ikut prihatin dengan apa yang terjadi dengan Mbak Eka. Seharusnya kan ketika saya selalu mengingatkan bahwa apa orang bertujuan berumah tangga. Yang pertama, tujuan berumah tangga itu adalah beribadah. Di mana letak ibadahnya? Letak ibadahnya adalah karena mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Pintunya di mana? Pintunya adalah melalui ijab kabul. Maka inilah yang kemudian menghalalkan sesuatu yang semula diharamkan oleh Allah. Jadi ketika sudah orang masuk dalam pintu berumah tangga, yang berikutnya adalah membangun kesepahaman. Makanya ketika sudah ijab kabul itu sesungguhnya kan dia telah bertransaksi dengan Allah. Dan kemudian yang kedua adalah membuat apa istilah kalau dalam konteks politik itu adalah membuat kontrak sosial bersama istrinya, membina keluarga. Visi apa yang mau dibangun, visi keluarga? Visinya adalah dalam rangka bagaimana rumah tangga itu samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka yang harus difahami adalah bahwa memang kewajiban utama orang berumah tangga itu adalah ada pada seorang suami menafkahi. Tapi tidak jarang dalam praktek kehidupan sosial kehidupan kita, istri kemudian Allah murahkan rezekinya melalui jalur istri. Maka ketika dalam posisi semacam ini istrinya lebih tinggi penghasilan daripada suami, maka suami ini mesti harus saling membangun kesepahaman bersama istrinya. Supaya apa? Satu tidak merasa minder, satu tidak merasa lebih tinggi, satu tidak merasa dihinakan. Saat pendek kata tidak ada yang dari sebab apa? Sebab Al-Quran menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawamun apa? Pemimpinnya, penegak keadilan, penegak kepemimpinan dalam rumah tangga atas perempuan. Dan apa itu laki-laki di hati yang lain adalah Allah melebihkan apa dalam banyak hal pengambil kebijakan. Jadi ketika kasus Mbak Eka tadi misalkan menyampaikan kemudian akhirnya suami temperamental kemudian menunjukkan amarah, maka ini jauh dari tuntunan agama.
apalagi di kemudian hari Mbak Eka mendapati bahwa di HP dari suaminya itu ada chattingan mesra. Maka saya kira ini juga perlu difahami, sekaligus juga pada para istri-istri yang ada di rumah, jangan langsung mudah mempercayai apa yang ada di HP. Kadang ada juga, mohon maaf, ada juga pihak perempuan lain yang ingin mendekat pada istri suami kita tuh, suami mungkin apa yang ingin memberikan konsultasi tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Eka tadi tidak serta-merta mempercayai tadi itu, kemudian akhirnya mencari jalan dan mencari temannya, dan akhirnya lah untuk tabayunnya tadi melalui teknologi juga tadi akhirnya mendapatkan. Nah, ini adalah contoh tabayunnya, dan kemudian akhirnya dari melibatkan kakaknya. Nah, sekali lagi mari kita kembali pada tuntunan agama dalam berumah tangga, jangan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri karena ini adalah sangat dicela oleh agama. Ya. Baik, Bu Eka tadi setelah bertemu dengan berempat dengan kakak ya, dia bilang dia menyatakan diri kalau dia ingin menikah lagi begitu. Nah, reaksi Bu Eka seperti apa saat itu? Waktu itu saya akhirnya minta diceraikan, tapi dia minta maaf dan nggak mau menceraikan saya. Tapi besoknya lagi kembali lagi seperti semula gitu. Akhirnya saya seperti semula, maksudnya sikapnya kasar lagi, mukul lagi seperti itu. Akhirnya saya lelah ya, capek gitu kan. Dan waktu itu saya sempat mau bunuh diri. Saya mau coba minum cairan pembersih toilet. Dia tahu, terus akhirnya dia cuek aja sih sebenarnya awalnya. Membiarkan, tapi setelah itu mukul lagi. Aku gak kuat, ya Allah. Aku gak bisa hidup terus-terusan kayak gini. Aku mau mati. Kamu mau coba bunuh diri? Dan gila jadi orang. Iya, emang kenapa? Aku udah capek sama sifat kamu, Mas. Kamu enak-enakan sama selingkuhan kamu. Pokoknya aku mau cerai. Pak Ustadz, banyak sekali nih mungkin di luar sana juga yang mencoba mengakhiri hidup ketika masalah datang mendera nih. Mungkin apa yang bisa Pak Ustadz sampaikan gitu biar pemirsa di rumah yang sudah putus asa agar tetap berada di jalan Allah seperti apa nih Pak Ustadz? Jadi orang memang kita bisa merasakan penderitaan ketika sudah pada tingkatan depresi, guncangan jiwa yang begitu sangat berat sekali. Mengapa orang itu kemudian mudah? Yang pertama itu adalah lihat pergumulan interaksi pergaulannya. Kalau ia bergumul dengan komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang baik, maka sugesti baik itu akan pengaruh pada dirinya. Yang kedua adalah lihat seberapa kadar komunikasi dia dengan sang kholiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau komunikasinya itu baik, maka Allah akan menguatkan hatinya. Makanya ketika kita sering berdoa, sabit kolbi ala dinik, ya Allah kokohkanlah hatiku dalam agamamu, itu maknanya adalah dijauhkan dari putus asa. Yang ketiga, dalam surat Yusuf itu Allah mengulang-ulang berikan penjelasan kepada kita, wala tayasu mir rohillah, jangan engkau berputus asa dari rahmatku. Maknanya termasuk suami kita tadi itu mungkin sedang diuji oleh Allah melalui kita. Diuji dengan perbuatan suami yang semacam ini, tahan nggak kita menghadapi? Apakah kita semakin jauh dari tuntunan Allah, semakin sudun kepada Allah, ataukah justru kita semakin mendekat kepada Allah sehingga Allah menguatkan kita, akhirnya kemudian Allah membalikkan lagi hati suami kita, akhirnya Allah berikan kembali pada jalan yang benar. Jadi intinya adalah kembali kepada tuntunan agama. Yang kedua adalah kembali kepada komunikasi dengan Tuhan, karena kita punya yang menggerakkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ini suami pendapatannya lebih rendah dari istri. Gitu ya Pak Ustadz. Kalau misalnya gimana caranya nih Pak Ustadz biar bagi seorang suami bisa menerima istri pendapatan lebih besar, atau juga buat istri agar bisa menerima suami pendapatan lebih kecil, untuk mensinkronkan ini dalam mata agama seperti apa nih Pak Ustadz? Iya.
di dalam tuntunan agama memang tidak ada penjelasan secara prestis mengenai apa itu masalah rezeki ini. Tetapi yang paling pokok bahwa tugas seorang suami itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah setelah ketika menikah memberikan mahar. Yang kedua apa? Ketika sudah dalam berumah tangga, maka dia akan memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, dia bisa membimbing istri dan anak-anaknya. Yang keempat, mendidik agama kepada apa itu istri dan anaknya. Bagaimana kalau orang yang tidak punya kemampuan agama? Ya diajak ke tempat yang bisa mendapatkan asupan pendidikan agama. Nah, ketika kewajiban untuk memberikan nafkah tadi, jadi kewajiban pokok itu adalah seorang suami. Tetapi dalam kehidupan modern tidak jarang, misalkan istrinya kebetulan kan memang pendidikannya bagus, kemudian aksesnya juga dapat, maka tidak. Misalkan kumpulan fatwa Muasyirah modern menjelaskan tidak ada larangan bagi seorang istri ketika minta izin kepada suaminya dan diizinkan untuk bekerja di luar. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Tetapi harus tetap diingat bahwa penanggung jawab utama kewajiban mencari nafkah itu adalah seorang suami. Tapi istri dibolehkan untuk membantu. Lah, tidak jarang kemudian muncul ketika istri ini kemudian keterampilannya bagus, penghasilannya tinggi, suami misalkan lebih rendah, seringkali, mohon maaf, istri kadang-kadang kemudian naik apa itu harga dirinya, kemudian merendahkan suaminya, maka ini tidak dibolehkan. Tetap harus memberikan penghormatan, hormat kepada seorang suami. Dan begitu juga sebaliknya, suami tidak boleh merasa minder. Karena itulah kunci pokoknya adalah tafahum, saling memahami, saling berikan kepemahaman antar masing-masing bahwa tugas antara suami dan istri adalah saling melengkapi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Apa mawadahnya? Dibangunlah melalui apa? Kebutuhan pokoknya terpenuhi gitu. Lah, tetapi kan tidak mudah untuk membangun semacam ini. Kayak kasus tadi itu gitu loh. Karena itulah sekali lagi kembalilah kepada panduan agama, memahami tugas dan fungsi masing-masing, yaitu saling memuliakan, saling menghormati, tidak ada yang saling merendahkan. Pak Ustadz, lalu bagaimana jika seorang istri boleh sejauh apa sih istri bisa ngecek-ngecek barang-barang milik suami, Pak Ustadz? Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada panduan agama tidak dibolehkan dalam rangka apa? Tajasus itu mencari-cari kesalahan seorang suami. Tapi firasat istri, Pak. Iya, tapi ketika misalkan begini Mas Farid, jadi misalkan mencari-cari itu kan ada itu karena tingkat apa ya? Tingkat kecemburuan istri itu melampaui kadarnya. Sehingga sampai setiap pulang saya diinterogasi, ini kok aroma wangi ini kok tidak seperti aroma di rumah, macam-macam, itu kan berlebihan. Atau bisa juga melihat HP-nya, setiap datang mana HP-nya, mengecek, itu kan nggak boleh juga, itu kan sudah kayak seorang pengawas, maka tidak dibolehkan. Tetapi kan ketika seorang istri mendapatkan firasat, kemudian melihat gerak-geriknya, kok tidak sebagaimana lazimnya, maka kemudian melihatlah apa itu HP, maka kemudian dilihatlah di sana kok ada misalkan chatting yang aneh-aneh. Maka sekali lagi jangan serta-merta kemudian mempercayai, perlu tabayun. Konfirmasi pada seorang suaminya itu juga mesti harus dalam posisi yang baik, dalam dicari momen yang baik. Kalau tidak bisa, cari pada teman pergaulan daripada suami tadi itu. Kalau tidak mempan pada dirinya, cari orang yang dituakan di antara keluarga itu untuk memberikan nasihat kepada suami. Yang kedua, di luar itu semuanya itu adalah angkatlah tangan di keningan malam di setiap sholat, memohon petunjuk, mudah-mudahan suaminya yang sedang jauh diberikan hidayah agar kembali pada jalan yang lurus, hatinya yang sedang condong diluruskan kembali kepada tujuan pokok berumah tangga. Saya kira itu hal yang penting panduan agama. Ya, nah suami sudah berapa lama pergi dari? Udah hampir 1 bulan. Dia komunikasi sama saya terakhir malah dia menuduh saya katanya guna-guna dia. Saya ditanya, kamu kok orang pintar mana? Saya bilang, saya nggak ngapain, saya kesana-sana. Ini kepala saya sakit sampai ujung kaki, saya dikirim gaib-gaib. Dia seperti itu. Saya udah bersumpah, saya nggak melakukannya. Tapi dia tetap sampai saat ini tidak mau pulang juga. Sekarang saya tahu keberadaannya di mana. Tahu keberadaannya di mana? Sudah tahu. Udah pernah mencoba untuk sudah ketemu sekali. Terus? Dan dia berjanji pulang, tapi ternyata sampai saat ini tidak. Jadi dia sudah tidak beri saya nafkah lagi kan dari dia pergi itu. Sampai saat ini dia ninggalin saya sendiri di rumah. Ustadz, apa yang harus Ibu Eka lakukan nih Pak Ustadz setelah mendapatkan tuduhan bahwa Ibu Eka ini adalah guna-guna suaminya nih Pak Ustadz? Ya, tadi apa yang dilakukan oleh
Mbak Eka tadi sudah melakukan apa ya, menjelaskan kepada suaminya melalui bayi pun tadi bahwa dia tidak melakukan dan bersumpah-sumpah. Memang seringkali begini, kalau di awal ini kan karena begini, karena suaminya hatinya sudah condong di tempat yang lain, maka kemudian dia ingin mencari justifikasi kesalahan dari suaminya untuk dalam rangka apa? Bukan mencari kebenaran, melakukan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya tadi itu. Merasa, wah kamu kan begini sehingga pantas saya melakukan sebenarnya. Ini yang tidak dibolehkan. Nah, para pemirsa sekalian dihormati Allah, kalau ada kasus yang semacam ini berhati-hatilah. Harus diingat Mbak Eka tidak sendirian. Kalau Mbak Eka ini didolimi oleh seorang suami, oleh suaminya, dan kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan membela dia. Itu yang mesti harus diingat. Tapi kembalilah kepada tuntunan agama ketika menikah itu apa, gitu loh. Lah, yang kedua apa yang dilakukan oleh Mbak Eka adalah apa? Minta bantuan kepada pihak keluarga. Bukan menceritakan keburukannya, harus Mbak Eka tidak dibolehkan. Menceritakan keburukan suami kepada keluarga tidak dibolehkan. Tetapi suami saya ini sedang pergi, bisa saja mungkin salah saya, bisa juga mungkin salah dia, bisa juga mungkin dia ada jenuh di rumah tangga ini, tapi kami masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, maka kemudian mungkin dari pihak keluarga dari suaminya atau dari suami, pendek kata yang didengar oleh kedua belah pihak masing-masing, supaya masing-masing mau mendengar sehingga suaminya mau kembali. Sebab sepertinya kalau melihat Mbak Eka tadi kan suaminya sudah nggak mau, sudah komunikasi pendek kata sudah berkurang lah perhatian. Sudah pergi, cuman saat keluarga sudah nanya apakah mau dilanjutkan atau tidak, dia tidak, diam saja. Iya, kan. Jadi kenapa dia tidak menjawab? Bisa saja begini, Mas Farid. Mbak Eka ini kan bisa saja dia ragu. Saya sebenarnya ingin menghentikan, misalkan begini, saya sebenarnya tidak ingin melanjutkan pada dia. Tetapi saya berat, saya ingin mempertahankan rumah tangga ini. Tetapi di sisi lain saya juga ingin mendapatkan tempat dia. Ini kan tidak dibolehkan seperti ini. Karena begini juga, orang ketika dia mau mempoligami, dia harus tahu kadar kewajiban kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan lahir itu apa? Materi. Ini untuk yang satu saja, ini tidak terselesaikan gitu loh. Berarti kan menambah beban masalah yang kedua. Yang kedua, seringkali, mohon maaf, orang itu dihinggapi rumput tetangga lebih hijau daripada itu di rumah tangga. Itu fata morgana dan itulah bahasan dari yuwasfi sufi sudurinas, bisikan setan yang kemudian kalau di dalam surat Al-Hijr itu kan keburukan itu oleh setan itu dipoles sedemikian rupa sehingga nampaklah ini indah sekali, padahal ketika sudah masuk terjebur barulah orang merasakan keburukan semacam ini. Jadi kalau dalam hal ini Mbak Eka, selain tadi yang sudah ditempuh lagi, perkuat komunikasi dengan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada suami sehingga suami mau kembali pada jalan. Saya tidak tahu seberapa besar tingkat, mohon maaf praktek kehidupan keagamaan, mohon maaf ini personal, kehidupan keagamaan seorang suami Mbak Eka. Agak kurang. Jadi kalau orang itu, mohon maaf ya, kalau orang itu jauh dari tuntunan agama, kata hadis menjelaskan apa? Qaswatul qalbi, hatinya itu keras. Kalau hatinya keras, mendengar suara suami, istri, mendengar itu dia keras sekali, dia nggak mudah tersentuh gitulah. Tetapi ketika orang itu diajak mau ke tuntunan agama, masya Allah, orang itu mudah empati, mudah bersimpati, menitik air mata. Karena apa? Orang merasa berdosa, kemudian dia ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan. Baik, Bu Eka, kembali lagi soal yang belum punya anak. Ibu Eka sudah sempat periksa? Sudah. Tapi memang kata dokter normal semua karena memang belum dikasih aja. Belum dapat rezeki aja. Belum dapat rezekinya. Nah, hal-hal ini Ibu Eka sudah mencoba membahas dengan suami? Dan suami sebenarnya awalnya sering bilang nggak ada masalah gitu, ya udah jalanin saja. Tapi ternyata ya saya diginiin ya. Nah, suami juga ikut periksa atau cuma Bu Eka saja yang periksa? Kalau periksa saya aja. Ibu Eka saja. Karena suami dari yang pertama, istrinya yang dulu sudah memiliki anak. Sudah memiliki anak. Bu Eka ada usaha untuk mencoba ikut program apa gitu? Sudah, tapi lebih banyak dianya cuek. Dianya cuek, nggak support ya, nggak mendukung ya? Jadi saya suka banyak konsultasi aja ke teman-teman, terus saya konsultasi ke dokter. Baik Pak Ustadz, jika memang ternyata anak adalah alasan utama bagi suaminya, sebaiknya apa yang harus suami itu lakukan ke Bu Eka disampaikan Pak Ustadz? Yang pertama adalah dibangun kesadaran bahwa anak ini amanah Allah. Yang kedua adalah ikhtiar bersama. Kalau di dalam Al-Quran itu kan gambarannya kan begini, istri itu kan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasitum.
istri-istrimu itu adalah bagaikan sawah ladang tempat bercocok tanam, maka bercocok tanamlah sesuka hatimu. Itu maknanya apa? Jadi diumpamakan seperti ladang, itu mestinya harus apa? Harus, kan ini kan sama dengan menanam jenis tumbuh subur dan apa, itu berarti kan ikhtiar masing-masing. Kalau tadi Mbak Eka tadi sudah menyampaikan secara medis, konsultasi ini juga bagian dari ikhtiar duniawi yang dianjurkan juga oleh agama, supaya tidak menimbulkan fitnah di antara suami dan istri saling menuduh tadi itu. Ternyata subur. Ini berarti kan persoalannya suami tadi karena kebetulan sudah pernah menikah, diberi keturunan, berarti kan sama-sama subur. Tinggal yang kedua kan meminta kepada siapa? Kepada zat yang wanafahtu fi miruh, yang meniupkan ruh pada janin di rahim seorang ibu. Maka berarti apa? Berarti meminta pada dia gitu loh. Karena itu dia boleh berputus asa. Makanya di dalam Al-Quran kan kita ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di dalam banyak riwayat itu ada yang menyebutkan 82 tahun baru dikarunia anak, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Karena apa? Ketika istri yang pertama, yang kedua baru kemudian Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah lama. Kalau kita buka lagi di dalam Nabi Yakub alaihissalam juga seperti itu. Kemudian Nabi Zakaria juga seperti itu. Sudah di penghujung. Sampai kemudian bagaimana sudah ratusan tahun sudah beruban. Kalau kita kehidupan modern kayaknya tidak mungkin. Tapi kemudian Allah memberikan isyarat mukjizatnya, maka kemudian Allah berikan melalui di sana. Apa maknanya? Maknanya adalah perlu ikhtiar yang maksimal. Medis tadi itu melalui makan makanan, melalui beristirahat dan waktu dan seterusnya. Yang ketiga adalah memohon kepada Allah gitu loh, ikhtiarnya. Karena banyak Mas Farid dan Mbak Eka contoh-contoh dalam kehidupan berumah tangga di Indonesia, tokoh-tokoh besar di Indonesia, ada yang sudah 10 tahun tidak dikaruniai anak. Barulah ikhtiar ke sana kemari, tak henti-hentinya berdoa, tak henti-hentinya pokoknya bermunajat, membangun kebersamaan, menguatkan antara istri dan suaminya. Akhirnya apa? Tahun ke-11 Allah berikan tanda-tanda kemudian istrinya hamil, dan setelah itu ternyata sampai punya 4 anak dari seorang tokoh ini. Jadi ini adalah bagian dari bahwa ini Allah yang memberikan karunia. Nah, Bu Eka, saya kasih kesempatan untuk Bu Eka untuk bicara ke kamera. Siapa tahu suaminya Bu Eka nonton acara ini, dia tergugah hatinya untuk mencoba menyelesaikan masalah keluarga, masalah dengan Ibu Eka, ada keterbukaan di antara Bu Eka dengan suami. Iya, terima kasih. Ya, semoga kalau dia nonton ya, saya berharap jika memang ingin kembali, pulanglah. Tapi jika memang pengen sudahan, tolong kembalikan saya ke keluarga secara baik-baik, bukan ditinggal seperti ini. Insya Allah saya ikhlas, karena saya seorang perempuan ngikutin apa yang suami mau. Benar ya Pak Ustadz? Jadi jujur saya berusaha untuk belajar ikhlas, walaupun setiap hari saya menangis gitu. Saya sekarang sendirian, nggak ada siapa-siapa, tinggal sendiri, bekerja sendiri, berjuang sendiri. Tapi saya masih berharap dia untuk pulang dan kembali menjalankan rumah tangga yang baik, supaya kedepannya saya berusaha berdoa terus supaya dia mau berubah. Keluarga ibu sudah tahu? Keluarga kakak sudah, dan mereka memberikan pilihan ke saya. Terserah mana yang terbaik buat saya. Tapi saya kembali lagi sebagai seorang istri, ya saya mengikuti kemauan suami. Dia kalau memang mau pisah, tolong kembalikan saya ke keluarga dengan baik-baik dan bicara, bukan pergi seperti ini. Tapi kalau memang mau kembali, silakan pulang, tapi tolonglah berubah untuk kebaikan ke depan, gitu Mas Pak. Pak Ustadz, etikanya sebaiknya harusnya seperti apa nih Pak Ustadz? Tuntunan agama menyatakan ketika ada konflik misalkan antara suami dan istri, tahapannya itu yang pertama adalah berpisah kamar. Istri di kamar satu, suami di kamar satunya. Kalau kamarnya satu bagaimana Ustaz? Suami istri di kamar, istri di ruang tamu, kira-kira begitu. Apa maknanya? Karena masing-masing ketika ada ujian, sedang hujan deras macam-macam, tiba-tiba ada keinginan kebutuhan batini masih berada di dalam rumah.
Yang kedua, hikmahnya apa? Supaya rahasia rumah ini tidak keluar terbuka di luar rumah, cukup berdua saja. Ini dalam rangka bagian apa? Siapa yang menutupi aib di antara masing-masing, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup rahasia di antara masing-masing hamba Allah, nanti di akhirat juga Allah tutup rahasianya ini. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh lembaga ini sudah luar biasa loh. Kata hadis, ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'a sholihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleh. Ini dengan perlakuan istri suami tadi yang KDRT masih mau membuka diri menerima suaminya kembali. Kenapa? Ada harapan ke depannya supaya ini diperbaiki sehingga Allah merahmati, Allah meridhoi. Inilah bagian dari keluarga yang dicita-citakan karena Mbak Eka tidak ingin ini adalah terjadi mufaroqah perceraian. Yang ketiga, Mbak Eka ini menginginkan kalau memang suami ini sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga ini, Mbak Eka minta apa? Cara yang ketiga, Al-Quran juga menyatakan apa? Kembalikan kepada keluarganya dengan cara yang baik sebagaimana dulu engkau meminta dari keluarga itu secara baik. Itu yang pertama. Yang keempat, Mbak Eka, saran kita, ini kita tidak tahu ya, jangan-jangan memang suami ini mungkin sedang merefresh diri, keluar mencari suasana baru, mencari waktu ketika sudah dalam hatinya damai, tenang, mungkin kembali lagi, mungkin dia juga mengevaluasi diri dan kita juga melalui media ini mudah-mudahan suaminya baik menyaksikan dan mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada dia, meluluhkan hatinya sehingga dia mau kembali dan kita juga mendoakan mudah-mudahan Allah merukan kembali. Yang terakhir Mas Farid, kepada nasihat untuk Mbak Eka, perkuatlah hubungan dengan Allah, ibadahnya dilaksanakan, memintalah karena Allah yang mengantarkan suaminya Mbak Eka kepada Mbak Eka dan pada suami, mintalah supaya dikembalikan kerukannya dan dijadikan seperti doa dalam berumah tangga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Allah jadikan rumah tangga menjadi rumah sangat. Ya Allah, kembalikanlah suamiku, kembalikanlah hatinya pada jalanmu, tuntunlah kami jika ada di antara kezaliman dan mudah-mudahan kau menerima apa yang kita lakukan dalam berumah tangga. Saya kira itu Mbak Eka ya. Kalau dia tidak pulang lagi, saya seorang diri kan ada hukum-hukumnya ya. Seberapa lama saya untuk pernikahan ini secara agama? Iya. Kalau di buku nanti Mbak Eka bisa lihat di dalam buku Syekhot Talak itu kan ada dijelaskan di sana. Apabila sekian bulan istri meninggalkan dan tidak memberikan informasi dan tidak memberikan nafkah, kemudian istri keberatan atas perlakuan suami dan mengajukan mendatangi ke pengadilan agama, kemudian pengadilan agama menerima, maka jatuhlah talaknya. Itu namanya talak hulu, istri mengajukan. Jadi di sana mananya Pak? Hukum agama memberikan perlindungan kepada istri, kepada hak suami dan juga hak kepada istri tanpa harus ada yang didolimi. Tapi sebelum itu semuanya terjadi, mudah-mudahan kita juga mendoakan 1-2 hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah rumah tangga apa itu Mbak Eka dan suaminya Allah kembalikan sebagaimana semula. Amin. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas nasihatnya dan buat Mbak Eka saya doakan mudah-mudahan bisa segera ada jalan keluar.